Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afra Sahrir dengan NIM 70200121108. Baiklah, saya ingin menjelaskan tentang keseimbangan asam basa. Jadi, keseimbangan asam basa masih menjadi tantangan besar dalam tubuh kita. Bagaimana menjaga homeostatis dari asam basa tersebut? Bagaimana menjaga konsentrasi hidrogen atau H+, otomatis itu menjaga pH dari tubuh kita. Diet atau makan yang tinggi protein ini ternyata bisa menghasilkan banyak asam. Lebih banyak asam, jauh lebih banyak asam dibandingkan basa, sehingga makan tinggi protein itu sebenarnya bisa mengakibatkan keasaman darah kita. Apa sih atau dalam rangka berapa pH kita itu dikatakan normal? Jadi, dikatakan normal jika rangka hanya itu 7,35 sampai 7,45. Orang yang pH-nya 7,35 kita katakan sebagai adisosis atau akademia. Kalau pH darah kita di bawah 7,35 lebih 7,45 maka dikatakan alkalosis atau alkalemia. Dua kondisi ini tidak boleh terjadi di dalam tubuh karena nanti mengakibatkan fatal bagi kesehatan kita. Dan pH ini ditentukan jumlah konsentrasi ion hidrogen dalam tubuh. Kalau terkonsentrasi ion H+-nya meningkat maka dikatakan pH-nya menurun. Sedangkan kalau konsentrasinya H+-nya menurun maka pH-nya yang bisa bersifat basa. Jadi H+ itu sifatnya asam. Jadi masih sumber H+ yang mengakibatkan di dalam tubuh kita. Breakdown protein sendiri ini banyak sekali menghasilkan asam, seperti asam fosfat dan ekstrasel kita akan menjadi asam. Kemudian respirasi anaerobik, kalau kita bernafas tanpa oksigen itu akan menghasilkan asam laktat. Kemudian metabolisme lemak itu juga menghasilkan badan keton yang bersifat asam dan menghasilkan ketoakidosis. Bahkan pada saat bernafas, darah kita mengangkut karbohidrat itu juga bersifat asam karena bikarbonat ini akan mengeluarkan ion hidrogen, maka banyak sekali sumber-sumber asam yang mengakibatkan tubuh kita sangat asam. Bagaimana pengaturan hidrogen supaya pH kita seimbang? Ada 3 mekanismenya. Yang pertama, chemical buffer system adalah keseimbangan secara kimiawi dari dalam darah. Ini sangat cepat. Kecilnya sangat cepat, dalam hitungan detik sudah menyeimbangkan pH tubuh. Yang kedua yaitu the respiratory center adalah respirasi di bernafasan yang dilakukan batang otak, sedikit agak lambat, butuh waktu 1-3 menit untuk menyeimbangkan pH. Yang ketiga ini renal atau kodenya. Mekanisme adalah mekanisme yang dilakukan oleh ginjal, butuh berjam-jam sampai berhari-hari untuk menyeimbangkan pH. Justru ini paling paten atau paling tahan lama untuk menyeimbangkan pH tubuh karena ini paling besar secara keseluruhan menyeimbangkan pH tubuh. Ada 3 bahan kimia yang menyeimbangkan buffer secara kimiawi. Yang pertama adalah sistem yang dikendalikan oleh ion bikarbonat. Yang kedua yang dikendalikan sistem yang dikendalikan ion fosfat. Yang ketiga sistem yang dikendalikan protein. Adapun peran albumin maupun hemoglobin di sini. Protein butter system. Sebagian besar butter di intersel, di dalam sel dan juga di plasma darah atau di luar sel ini dilakukan oleh protein buffer system. Yang pertama dilakukan oleh hemoglobin yang ada di sel darah merah. Yang kedua dilakukan oleh albumin yang ada di plasma darah. Ini albumin berfungsi menyeimbangkan asam basa selain mengangkut asam lemak. Kubus karboksil yang ada di dalam asam laktat, asam fosfat, dan lain-lain. Itu adalah COOH-nya itu yang
itu hanya akan dilepas menjadi H+ yang akan menurunkan pH dan membuat tubuh menjadi lebih asam. H+ akan ditangkap kubus amino dari protein dan berubah menjadi NH3+, otomatis dia akan menurunkan pH tubuh. 2. Sistem yang kedua adalah sistem yang dilakukan oleh asam karbonat dan bikarbonat. Sistem ini adalah regulasi keseimbangan asam basa sebagai sistem buffer yang sifatnya fisiologis. Ada reaksi berkebalikan antara karbodioksida yang terlarut dengan air. Ion-ion bikarbonat atau HCO3 ini akan bertindak sebagai basa lemak, sedangkan ion-ion karbonat atau H2CO3 ini bertindak sebagai asam lemak. Kemudian, buffer sistem yang ketiga adalah yang dilakukan oleh fosfat konjugat. Dari fosfat atau bahasa dari fosfat yaitu adalah difosfat ion fosfat. Kemunculan terjadi di dalam sel di interseluler. Cara kerjanya yaitu pada saat meningkat ion H+, asam-asam yang kuat akan diikat oleh HPO42- yang merupakan basa lemah, sehingga asam yang kuat tadi menjadi lemah yaitu H2PO4+. Sebaliknya misalnya tubuh sedang basa, adanya OH+, basa yang kuat akan diikat H2PO4- sehingga basa yang kuat tadi menjadi lebih lemah, karena memang fungsinya melemahkan asam kali terlalu asam dan lemah dan basa kalau terlalu basah. Mekanisme terakhir yang paling lama tapi justru paling penting, cara kerjanya paling penting, mekanisme ginjal dalam meregulasi asam basa. Ini adalah dengan cara mereabsorbasi atau menjaga atau membentuk ion-ion bikarbonat seperti HCO3- kalau tubuh kita terlalu asam. Baik itu sebaliknya, dia bisa juga mengekresi atau mengeluarkan ion-ion bikarbonat tadi ke urin kalau tubuh kita terlalu basah. Kalau kita lolos atau kehilangan ion-ion bikarbonat, itu sama saja meningkatkan ion-ion hidrogen atau meningkatkan asam. Sebaliknya, kalau kita mereabsorpsi atau mengembalikan ion bikarbonat, itu sama saja kehilangan banyak ion hidrogen atau menurunkan tingkat keasaman. Proses yang sebagai respon dari acidosis kalau terjadi keasaman yang berlebihan dalam tubuh kita, maka ginjal ini akan mengeluarkan atau menghasilkan ion-ion bikarbonat atau melekat di dalam darah dengan cara mereabsorbasi nanti. Itulah tadi penjelasan saya. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya. Kalau ada kebenaran, itu dari Allah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.